Kalau kamu pikir merawat batin itu cuma untuk orang lemah, kamu salah besar. Hampir semua ajaran besar mengajarkan orang yang menyucikan jiwanya adalah orang yang paling kuat. Islam menyebut tazkiyatun nafs. Sunda bilang silih asih, silih asah, silih asuh. Jawa mengingatkan eling lan waspada. Merawat batin bukan berarti berhenti berjuang. Justru itu yang membuat kamu bertahan lebih lama dan menang lebih banyak. Jadi mau terus jadi mesin yang cepat rusak atau manusia yang kuat luar dan dalam? Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hidupnya seperti mesin perang, bekerja tanpa henti, selalu mengejar target, selalu siap menghadapi tantangan? Mereka terlihat tangguh, bahkan tak terkalahkan. Tapi diam-diam, di balik sorot matanya yang penuh semangat, ada kelelahan yang tidak pernah diucapkan. Banyak dari mereka, mungkin juga kamu, percaya bahwa mental health atau kesehatan jiwa adalah urusan orang-orang yang lemah. Bahwa memberi perhatian pada batin hanya akan membuat kita jadi lunak. Dan dunia yang keras ini tidak memberi ruang untuk kelembutan. Aku dulu juga begitu. Aku mengira semakin keras aku menekan diriku sendiri, semakin kuat aku akan menjadi. Aku percaya bahwa rasa lelah, rasa hampa, bahkan sakit hanyalah harga yang harus dibayar untuk bertahan dan sukses. Sampai akhirnya aku sadar, aku sedang menghancurkan diriku pelan-pelan. Padahal justru itulah salah satu kesalahpahaman terbesar kita. Kesehatan jiwa bukan tanda kelemahan. Ia adalah fondasi kekuatan sejati. Dalam spiritualisme, kesehatan jiwa berarti menjaga keseimbangan antara pikiran, hati, dan jiwa. Pikiran memang penting, tapi ia sangat terbatas. Ia bekerja seperti mesin hitung yang hanya merespon atau memproses data tanpa benar-benar melihat maknanya. Sedangkan hati dan jiwa punya mata batin yang dapat menembus batas logika, melihat hal-hal yang tak terjangkau oleh pikiran dan indera kita. Menariknya, hampir semua tradisi spiritual dan budaya mengajarkan hal yang sama. Kekuatan sejati lahir dari batin yang terjaga. Dalam Islam, ada perintah tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Al-Quran menyebut, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini bukan kelemahan, tapi latihan kekuatan batin. Dalam kekristenan dan Katolik, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Merawat batin di sini adalah bentuk penyerahan untuk memperoleh kekuatan baru. Dalam ajaran Buddha, ada latihan mindfulness atau kesadaran penuh yang membantu kita melihat pikiran dan emosi tanpa terperangkap di dalamnya, sehingga kita bisa bertindak dengan bijak, bukan reaktif. Dalam Hindu, ada konsep yoga bukan sekedar gerakan fisik, tapi penyatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa agar hidup selaras dengan Dharma. Dalam falsafah Jawa dikenal eling lan waspada, ingat kepada sang sumber kehidupan dan waspada dalam langkah supaya hidup tidak kehilangan arah. Dalam falsafah Sunda ada ajaran silih asih, silih asah, silih asuh, saling mengasihi, saling mencerdaskan, dan saling membimbing.
Nilai ini bukan hanya untuk hubungan antar manusia, tapi juga untuk hubungan kita dengan diri kita sendiri. Mengasihi batin kita, mengasah kesadaran kita, dan membimbing diri menuju keseimbangan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Semua itu menunjukkan menjaga kesehatan jiwa adalah cara agar kita tidak hanya kuat di luar, tapi juga kokoh dari dalam. Banyak orang sukses mengandalkan pikiran saja, strategi, logika, analisis. Mereka lupa bahwa kekuatan yang hanya bertumpu pada pikiran itu mudah goyah. Begitu tekanan datang terlalu besar, tubuh mulai mengirimkan sinyal. Sulit tidur, cepat marah, kehilangan rasa syukur, hingga jatuh sakit. Aku pernah ada pada titik itu. Terlihat produktif dari luar, tapi di dalam aku kering kerontang. Tidak ada ruang bernafas, tidak ada waktu untuk mendengar suaraku sendiri, dan ketika batin dibiarkan kosong, yang tersisa hanya dorongan untuk terus bertahan dan berperang tanpa pernah tahu untuk apa sebenarnya aku berjuang. Dunia ini memang keras, tapi kita tidak perlu mengeras bersama dunia. Kita bisa kuat tanpa kehilangan hati. Kita bisa berjuang tanpa kehilangan jiwa. Kesehatan jiwa bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah senjata rahasia mereka yang ingin bertahan bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk seluruh perjalanan hidupnya. Sampai jumpa lagi di Tak Lagi Takut. Bye.